Buriram United juara Liga Thailand. Chelsea Women raih gelar Liga Wanita Inggris. Ronaldo CS gagal ke final AFC Champions League. Laga sengit Barcelona versus Inter tuntas 3-3. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSM melawat ke markas Chong'an di Hangzhou Stadium di semifinal ASEAN Club Championship. PSM kebobolan di awal paruh kedua. Hugo Gomez mengoyak gawang yang dikawal Reza Arya Pratama pada menit ke-48. Chong'an Hanoi mengadakan keunggulan pada menit ke-60. Bui Hoang Viet An menjebol gawang PSM usai memanfaatkan umpan Jason Pendon. Hal itu menyudahi langkah Juku Eja di semifinal ASEAN Club Championship. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan urung merengkuh gelar juara Thai League One 2024-2025 bersama klubnya Bangkok United. Itu setelah sang rival Buriram United juga mencatat kemenangan pada pertandingan pamungkas. Bangkok United menang 4-2 di kandang PT Prachop FC, tapi Buriram pun sukses membantai Nong Bua Pitjaya dengan skor telak 7-0. Dengan demikian, selisih 1 poin antara kedua tim di klasemen akhir Thai League One 2024-2025 tak berubah. Sementara rekan Arhan di timnas Indonesia, Asnawi Mangko Alam, harus puas di posisi kelima di Thai League One bersama Port FC. Chelsea Women kembali menunjukkan dominasinya di dunia sepak bola wanita Inggris dengan meraih gelar Barclays Women's Super League (WSL) untuk ke-6 kalinya secara beruntun dan ke-9 secara keseluruhan. Kemenangan 1-0 atas Manchester United di pertandingan penentu menjadi momen penting yang memastikan gelar tersebut. Selain itu, Chelsea juga mencatatkan rekor baru sebagai tim pertama dalam sejarah WSL yang mampu menjalani 20 pertandingan berturut-turut tanpa terkalahkan dalam satu musim kompetisi dengan catatan 17 kemenangan dan 3 hasil imbang. Pada pertandingan semifinal AFC Champions League Elite di King Abdullah Sports City, Al Nassr dikejutkan gol cepat Kawasaki pada menit ke-10 adalah Tatsuya Ito yang menjebol jala Beto. Sadio Mane membawa Al Nassr menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-27. Mane menembak masuk bola ke tiang jauh. Gawang Al Nassr malah kebobolan lagi pada menit ke-40 lewat gol Yuto Ezeki. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Keasikan menyerang, gawang Al Nassr kebobolan ketiga kalinya pada menit ke-76 karena gol pemain pengganti Akihiro Lenaga. Al Nassr sempat menghidupkan peluang pada menit ke-87 lewat gol Aiman Yahya dari luar kotak penalti. Kawasaki tetap menang 3-2 dan Al Nassr harus gigit jari karena gagal melaju ke final AFC Champions League. Barcelona versus Inter berlangsung di Stadion Olimpiade Luis Companys. Inter Milan harus memimpin duluan 1-0 lewat Marcus Thuram saat laga baru berjalan kurang dari 1 menit. Inter Milan memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-21. Dumfries mencetak gol lewat tembakan akrobatik. Barcelona memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-24. Lamine Yamal melepaskan tembakan terukur ke tiang jauh. Barcelona akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-38. Ferran Torres menyambar bola di mulut gawang Inter. Pada akhirnya, Inter yang mampu mencetak gol duluan di babak kedua pada menit ke-63. Dumfries mencetak brace, Inter memimpin 3-2. Barcelona menyamakan skor menjadi 3-3 di menit ke-65. Rapinya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Hasil ini membuat peluang kedua tim untuk ke final masih nyata sama rata 50%. Rapinya mencetak sejarah gemilang dengan menjadi pemain pertama Barcelona dan juga pemain Brasil pertama yang terlibat langsung dalam 20 gol dalam satu musim Liga Champions. Pada musim 2024-2025, Rapinya berhasil mencatatkan 12 gol dan 7 assist dalam 10 pertandingan, menempatkannya sejajar dengan rekor Robert Lewandowski. Prestasi ini menegaskan peran penting Rapinya sebagai penggerak lini serang Barcelona di ajang Liga Champions. Rapinya kini harus membutuhkan 1 gol atau assist lagi untuk menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang mencatatkan 21 keterlibatan gol pada musim 2013-2014. Lamine Yamal tampil memukau dalam pertandingan ke-100-nya bersama Barcelona, mencetak gol yang membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di semifinal Liga Champions. Dengan usia yang baru 17 tahun 291 hari, Yamal memecahkan rekor Kylian Mbappe dari tahun 2017. Dengan 15 gol dan 34 gol and assist di semua kompetisi musim ini, ia terus menunjukkan kemampuannya yang luar biasa.
Menurut catatan pertandingan, Yamal mencatatkan 102 sentuhan, 17 sentuhan di kotak penalti lawan, 10 umpan silang, 8 duel yang dimenangkan, 6 dribble sukses, dan 6 tembakan. Frenkie de Jong tampil memukau dalam laga Barcelona melawan Inter Milan. Gelandang asal Belanda ini mencatatkan statistik yang luar biasa, menunjukkan perannya yang sangat vital dalam mengatur tempo dan alur serangan Blaugrana. De Jong mencatatkan 112 sentuhan, terbanyak di antara pemain lainnya dengan 100 dari 303 operan berhasil menemui sasaran. Ia juga menjadi pemain paling sering memasuki area pertahanan lawan 20 kali, memenangkan penguasaan bola sebanyak 6 kali, menciptakan 3 peluang dan melakukan 3 tackle sukses. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi akan mencatatkan pertandingan ke-50-nya di Liga Champions UEFA saat menghadapi Barcelona. Prestasi ini menjadikan Inzaghi sebagai pelatih ke-7 yang berhasil memimpin lebih dari 50 pertandingan di kompetisi paling bergengsi antara klub Eropa tersebut. Tidak ada negara lain yang memiliki 7 pelatih dengan pencapaian serupa, menegaskan dominasi Italia dalam sejarah kepelatihan Liga Champions. Kini, dengan pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni, Inzaghi berpeluang menambah catatan bersejarah di Liga Champions musim ini. Denzel Dumfries tampil luar biasa dalam pertandingan semifinal Liga Champions UEFA antara Barcelona dan Inter Milan. Pemain asal Belanda ini menjadi pemain pertama dari negaranya yang terlibat dalam lebih dari 3 gol di babak semifinal Liga Champions dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Dumfries berperan langsung dalam ketiga gol Inter, menunjukkan performa yang sangat dominan dengan statistik impresif seperti memenangkan 9 dari 12 duel, 5 dari 5 duel udara, serta berhasil menyelesaikan 2 tembakan dan 2 dribble sukses. Penampilan gemilang ini membuatnya mendapatkan penghargaan Man of the Match. Atalanta mengumumkan kemitraan multi tahun dengan New Balance sebagai sponsor kit resmi mulai musim 2025-2026. Kesepakatan ini menandai babak baru bagi La Dea, julukan Atalanta, yang akan mengenakan perlengkapan teknis, pakaian latihan, peralatan, dan aksesoris dari merek olahraga ternama asal Amerika Serikat tersebut. Kemitraan ini juga mencakup kampanye pemasaran digital dan aktivasi komunitas untuk mendukung klub dan para penggemarnya di seluruh wilayah. Produk-produk Atalanta FC juga akan dijual melalui toko retail New Balance di seluruh dunia, memperluas jangkauan klub ke penggemar di seluruh dunia. Napoli semakin gencar dalam upaya mendatangkan pemain sayap Bologna, Riccardo Orsolini, untuk musim depan. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, dilaporkan telah melakukan pembicaraan positif dengan agen Orsolini, Michael Angelo Minieri, pada hari Senin lalu. Orsolini yang berusia 28 tahun tampil memukau untuk Bologna musim ini, mencetak 14 gol dan memberikan 4 assist dalam 33 penampilan di Serie A. Kontraknya dengan Bologna berlaku hingga 2027 dan klub tersebut dikabarkan mematok harga antara 25 juta hingga 30 juta euro. Andrea Cambiaso, bek kiri andalan Juventus dan tim nasional Italia, dikabarkan akan segera meninggalkan klub asal Turin tersebut dengan harga transfer sekitar 40-45 juta euro. Dua klub besar Liga Inggris, Manchester City dan Liverpool, dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain berusia 25 tahun ini. Menurut laporan dari berbagai sumber seperti ESPN dan Get Football News Italia, Manchester City yang dilatih Pep Guardiola menjadi kandidat terdepan dalam perburuan Cambiaso. Sementara Liverpool juga mengawasi situasi ini sebagai persiapan menggantikan Trent Alexander-Arnold yang kemungkinan akan hengkang ke Real Madrid. Negosiasi antara pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dengan Federasi Sepak Bola Brasil CBF untuk menjadi pelatih tim nasional Brasil dilaporkan hampir gagal. Meskipun telah ada kesepakatan verbal selama beberapa hari, kesepakatan resmi belum juga ditandatangani karena Real Madrid belum memberikan lampu hijau terkait syarat keluarnya Ancelotti dari klub. Real Madrid menolak membayar kompensasi untuk pelepasan Ancelotti yang masih terikat kontrak hingga Juni 2026, sehingga membuat proses negosiasi menjadi buntu. Ancelotti sendiri dikabarkan masih ingin meninggalkan Real Madrid, namun masalah administratif ini menjadi penghambat utama. Presiden Federasi Sepak Bola Brasil CBF, Ednaldo Rodrigues, dikabarkan marah kepada Real Madrid karena menghalangi penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil. Menurut laporan dari Globo Brasil, Rodrigues merasa sangat kecewa dengan sikap Real Madrid dan sedang menyusun rencana untuk membalas dendam. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melarang Real Madrid untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam turnamen sepak bola usia muda di Brasil. Langkah ini akan menjadi pukulan besar bagi Real Madrid yang dikenal aktif mencari bakat-bakat muda di Brasil untuk memperkuat tim akademi mereka.
Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut Jude Bellingham, adik dari bintang mereka saat ini, Jude Bellingham. Menurut laporan dari Marca, pemain berusia 20 tahun yang kini bermain untuk Sunderland di Inggris Champions itu telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa termasuk Real Madrid. Jude dinilai memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak kakaknya dan memperkuat lini tengah Los Blancos di masa depan. Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, langkah ini bisa menjadi kenyataan dalam jendela transfer mendatang. Bek Real Madrid David Alaba kembali harus menjalani operasi lutut setelah mengalami cedera meniskus internal pada lutut kirinya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi. Operasi yang dilakukan oleh Dr. Manuel Reyes berjalan sukses dan Alaba akan segera memulai proses pemulihannya. Namun, cedera ini menjadi pukulan telak bagi Real Madrid yang tengah berjuang di sisa musim ini. Cedera ini menjadi yang kedua bagi Alaba dalam 2 musim terakhir setelah sebelumnya menjalani operasi akibat cedera ACL pada tahun lalu. Kabar mengejutkan datang dari Rodrigo Goes, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Menurut laporan eksekutif dari Radio Marca, pemain asal Brasil itu merasa tidak dapat menunjukkan performa terbaiknya jika terus berada di bawah bayang-bayang pemain lain di Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappe semakin memperburuk situasi karena Rodrigo merasa posisinya di tim utama semakin terancam. Satu-satunya hal yang mungkin bisa mengubah keputusannya adalah panggilan langsung dari manajer baru Real Madrid yang kemungkinan besar adalah Xabi Alonso. Jules Koundé mengalami cedera serius yang dipastikan membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting, termasuk laga El Clasico melawan Real Madrid dan leg kedua babak semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Inter Milan, di mana Koundé harus ditarik keluar pada babak pertama karena mengalami cedera hamstring pada otot paha belakangnya. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Barcelona, mengingat Koundé merupakan pemain yang hampir selalu bermain penuh musim ini dan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan. Manchester United telah mengumumkan pertandingan persahabatan pramusim terakhir mereka melawan Fiorentina yang akan digelar di Old Trafford pada hari Sabtu 9 Agustus. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk musim 2025-2026 setelah sebelumnya menghadapi Leeds United di Stockholm dan berpartisipasi dalam Premier League Summer di Amerika Serikat. Pertandingan ini juga sangat dinantikan karena berpotensi menjadi momen kembalinya David De Gea ke Old Trafford sejak meninggalkan Manchester United pada tahun 2023. Kabar gembira bagi penggemar Bournemouth, penyerang andalan mereka Evan Nielsen dikabarkan bisa tampil dalam laga penting melawan Arsenal setelah banding atas kartu merah yang diterimanya saat melawan Manchester United dikabulkan. Komisi Regulasi Independen setuju dengan argumen Bournemouth bahwa tackle yang dilakukan Evan Nielsen disebabkan oleh terpleset sehingga kartu merah seharusnya tidak diberikan. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi The Series yang membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi The Gunners. Pembatalan kartu merah ini berarti juga menghindari larangan bermain dalam 3 pertandingan. Manchester City dengan tegas menolak tawaran pinjaman untuk Jack Grealish pada musim panas ini meskipun ada minat yang meningkat dari klub lain termasuk mantan klubnya Aston Villa dan Tottenham Hotspur. Pemain internasional Inggris berusia 29 tahun ini yang baru bermain sebagai starter dalam 7 pertandingan Liga Premier musim ini sebelumnya telah menyatakan frustasinya karena kurangnya waktu bermain. Namun dengan kepergian Kevin De Bruyne yang dikabarkan akan meninggalkan klub pada akhir musim, Grealish kini dipandang sebagai salah satu tokoh senior di ruang ganti Manchester City. Jack Wilshere berpotensi besar untuk mendapatkan peran permanen sebagai pelatih kepala Norwich City setelah ditunjuk sebagai pelatih sementara minggu lalu, menggantikan posisi yang kosong setelah hampir 1 musim menjadi pelatih tim utama. Wilshere langsung menarik perhatian. Debutnya memimpin tim berjuluk The Canaries berakhir dengan hasil imbang 0-0 melawan Middlesbrough. Meskipun baru 1 pertandingan melawan tim, Direktur Olahraga Norwich City, Ben Knapper, dikabarkan terkesan dengan kinerja Wilshere. Knapper mempertimbangkan untuk menawarkan kesepakatan kepada Wilshere untuk memimpin Norwich City di musim depan. Gelandang andalan Manchester City Rodri telah kembali berlatih penuh. Selain Rodri, kabar baik juga datang dari Erling Haaland yang telah bergabung kembali dalam latihan setelah pulih dari cedera pergelangan kaki. Menurut laporan dari Sky Sports, kembalinya Rodri menjadi suntikan moral yang signifikan bagi The Citizen. Meskipun belum ada kepastian mengenai kapan pemain asal Spanyol ini akan kembali bermain, target realistis untuk pemulihan penuhnya adalah Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat yang akan berlangsung dari 15 Juni hingga 13 Juli. Mantan pelatih West Ham dan Wolves, Julen Lopetegui akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala tim nasional Qatar hingga Juni 2027.
Kesepakatan ini diberitakan oleh Fabrizio Romano menandai babak baru bagi sepak bola Qatar di bawah arahan pelatih berpengalaman asal Spanyol tersebut. Lopetegui diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan meningkatkan performa tim nasional Qatar dalam berbagai kompetisi mendatang. Dengan kontrak yang berjalan hingga 2027, Lopetegui memiliki waktu yang cukup untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.